Oke. Selamat datang di RB Podcast. Podcast. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ruli Paujan dan ini ada rekan saya Andre Muhammad Fikri. Hari ini kita akan ngobrol terkait rumah BUMN. Betul sekali. Jadi saya ucapkan dan rekan saya selamat datang di podcast RB Banjaran Soreang. Yap. Hari ini kita ngobrolin mungkin yang masih asing sebenarnya, Bung Andre. Belum dikenal banyak orang gitu ya mungkin. Jadi kita mungkin akan membahas lah terkait apa sih rumah BUMN, perannya apa bagi UMKM atau bagi ekonomi negara gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Nah, selain itu juga sebelum lanjut kita bakal kenalin bahwa saya di sini dan Andri, kami berdua kebetulan juga lagi magang di sini. Betul sekali lagi magang. Jadi memang pengalamannya masih hangat juga dan ini awal-awal, jadi kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Jadi kalau misalkan orang masih awam dengan rumah BUMN, mungkin mereka tuh mikirnya ini semacam kantor cabang BUMN aja gitu. Tapi memang bukan tahu. Jadi rumah BUMN itu semacam pusat pembinaan UMKM. Jadi yang ada di daerah-daerah tertentu, dan cabang rumah BUMN ini tuh tidak hanya ada di Bandung, tapi di berbagai kota, di berbagai kabupaten. Di sini juga mereka bisa ikut pelatihan, konsultasi, bahkan mungkin dibantu soal pemasaran digital sama fasilitator atau yang ada di BUMN. Seperti itu, Bung Andri. Wow. Dan memang rumah BUMN ini juga memiliki keunikan nih. Jadi ini juga terbuka buat mahasiswa yang memang punya UMKM atau misalkan mahasiswa magang juga ingin magang di rumah BUMN bisa. Jadi bukan cuman UMKM aja yang belajar nih, tapi kita juga sebagai mahasiswa bisa belajar di rumah BUMN. Betul sekali. Dan memang waktu awal masuk juga aku kira tuh tugasnya bakal monoton banget gitu ya di rumah BUMN ini, karena memang kok orangnya sepi gitu kan, tidak ada siapa-siapa, bahkan memang pas pertama kali datang mungkin kayak nyalse aja gitu ya, bahasa Sundanya mah kayak enak kita bikin kopi, tapi memang ternyata kita juga harus terlibat langsung untuk membantu UMKM. Dan waktu itu memang jam pagi itu belum ada siapa-siapa, tapi pas siangnya gitu kan ada yang bikin roasting kopi, ada yang bikin konten dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa membantu promosiin produk mereka gitu kan. Dan di sini pun memang si produk-produknya dipajang kayak kemasannya ada apa aja gitu kan. Jadi kita juga bantu mereka juga entah dari acara ataupun apapun itulah. Ya memang. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belum tahu, kira-kira di RB Soreang itu sudah membina berapa ribu UMKM? Betul, sangat betul sekali. Sangat banyak sekali yang memang dikatakan oleh Pak Helmi. Jadi RB binaan Soreang ini sudah 3.500-an lebih lah. Nah, kebetulan Pak Helmi yang di belakang sana. Halo Pak. Halo. Jadi kebetulan ya. Lanjut. Jadi menurut kamu kira-kira nih hal apa yang berkesan di magang di sini? Kalau untuk sampai sekarang tuh memang yang pertama saya lihat tuh dari Pak Helminya dulu gitu ya. Oke. Dia memang sangat baik, sangat mengayomi, kasar itu sangat memang mengarahkan sekali gitulah bagi mahasiswa yang memang sedang magang. Betul sekali. Terus juga saya memang merasakan secara langsung gitu ya, kayak berinteraksi dengan para UMKM meskipun memang masih belum banyak, dan nantinya kita juga mungkin bakal membuat banyak program dengan para UMKM. Betul. Seperti pelatihan dan segala macam lah. Mungkin itu bisa jadi yang pengalaman yang unik lah gitu dan menarik. Oke, jadi tidak hanya Pak Helmi yang sangat bisa membantu dan membimbing kami di sini, para pelaku magang. Itu ada juga Teh Tia, dia bersama Pak Helmi sebagai partner di rumah BUMN, dan itu sangat membuat kami yang magang di sini terkesan karena bisa dibimbing, dididik gitu kan, untuk diarahkan bagaimana cara kita bisa berkembang. Bahkan selain itu pun juga kita diharuskan untuk terjun kepada pelaku UMKM untuk memberikan apa yang sudah kita berikan sama beliau gitu, atau mungkin dari pengalaman kita sebagai mahasiswa magang di sini bisa berdampak bagi
UMKM yang ada Betul di sekali. khususnya di Kabupaten Bandung ya. Betul. Jadi kebetulan nanti juga kita akan terjun langsung ke Kecamatan Rajasari. Waktu itu udah bilang sama pelaku UMKM. Jadi mungkin dari mulai per hari ini kita masih mencoba pelatihan belajar untuk bisa mengembangkan kita gitu kan untuk bisa terjun di lapangan. Seperti itu. Dan ya buat kalian gitu ya, nanti jangan lupa, maksudnya kayak daftar pelatihan yang akan kita laksanakan di betul. daerah Kecamatan Arjasari. Jadi pelatihan itu tentang Pelatihannya digital gitu ya? belajar digital, terus komunikasi, public speaking dan lain sebagainya. Konten banyak sekali. Ya pokoknya bakal seru, dan ya jangan lupa daftar buat para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Betul sekali. Tetapi selain itu juga diharapkan para pelaku UMKM, karena di Rumah BUMN ini khususnya fasilitator gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki legalitasnya, kita di Rumah BUMN bisa membantu teman-teman untuk dibuatkan semacam NIB, dan itu teman-teman sendiri juga bisa daftar di platform tertentu yang nanti saya atau teman-teman BUMN kasih linknya. Jadi barangkali teman-teman yang mungkin tidak bisa atau gaptek nih kasarnya gitu kan, bisa ditanyakan langsung ke admin Rumah BUMN, atau mungkin teman-teman bisa langsung datang saja ke Rumah BUMN RB itu Banjaran Soreang. Kalaupun misalkan kalian bukan di daerah kabupaten gitu ya UMKM-nya, tapi kalau misalkan kalian di kota, tenang aja, masih ada Rumah BUMN di kota BRI gitu gitu kan, ya, di BRI, kota. kota. Dan kalian juga bisa langsung datang ke sana apabila jauh ke sini gitu ya. Terus kalaupun gini aja deh, kayak kita ngasih tahu nih gimana caranya biar UMKM itu bisa daftar jadi binaan RB Bandung, RB Soreang. Boleh. Cuman Silakan. jadi buat para UMKM yang memang ingin sekali menjadi binaan RB Bandung, terlepas tadi yang sudah Ruli bilang, banyak sekali keuntungannya gitu jika jadi binaan di sini. Yang pertama, kalian memang harus mempunyai akun naksir UMKM dulu. Nah cuman kan itu lumayan teknis gitu ya, sininya harus download dulu, daftar dulu segala macam, nanti itu akan kita sediakan gitu ya. Dan bisa kami bantu juga, tetapi tujuan untuk aplikasi Naksir UMKM ini untuk mendata daripada teman-teman yang memiliki UMKM. Betul. Untuk kami. Kalau misalkan teman-teman yang memang usahanya tuh di bidang produk, terlebih lagi makanan gitu ya. Karena memang para konsumen melihatnya itu selain dari mungkin produknya atau misalkan brandnya, tapi memang ada juga yang mengecek dari halal atau tidak halalnya gitu. Karena sangat betul sekali. Di sini mayoritasnya Muslim gitu. Oke, jadi teman-teman juga bisa mempertanyakan sertifikat halal itu kepada Rumah BUMN secara langsung. Ya mungkin barangkali dari pemerintah ada yang menyediakan gratisan gitu kan ya. Lumayan. Lumayan itu, makanya kalian harus pantangin IG Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jadi mungkin untuk podcast pertama kita cukup sekian dulu ya. Jadi terima kasih buat memang teman-teman yang sudah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Masih bareng dengan kami berdua ngobrolin hal-hal yang dekat tapi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpanya, jangan lupa tonton podcast RB Podcast.